Shalom, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Senang sekali boleh menyapa sahabat-sahabat sekalian di dalam program pendalaman Alkitab melalui pelajaran Sekolah Sabat bersama dengan kami, Cornelius Media. Kami senang oleh karena saudara-saudara telah diberkati lewat program ini dan kami tetap menghimbau untuk kita mempelajari pelajaran Sekolah Sabat kita dan sebagai pelengkap mengikuti program ini. Kita sudah tiba di pelajaran yang ke-6 dengan tema misteri Injil. Dan sebelum kita akan mempelajari lebih dalam, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa Tuhan kami, Allah yang Maha Baik, terpujilah Engkau. Oleh karena kasih setiamu, Engkau begitu mengasihi kami sampai saat ini. Saat ini ya Tuhan, ketika kami akan mempelajari firman Tuhan, kiranya urapan Roh Suci-Mu boleh menjadi bagian kami untuk memahami betapa tinggi, lebar, luas, dan dalamnya kasih-Mu yang Kau nyatakan melalui pelajaran Alkitab. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saya Pendeta Edward Taliwongso pada kesempatan ini masih tetap ditemani oleh hamba-hamba Tuhan, Pendeta Felix Gosal dan Pendeta Widodo Purwanto. Kita akan melihat 4 bagian di dalam tayangan ini, di mana yang pertama kita melihat sumber Alkitabiah dari pelajaran sepanjang pekan ini. Bagian yang kedua, kita mencoba menggali ayat inti yang dipilih oleh penulis pelajaran Sekolah Sabat, dan kemudian kita mengangkat pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari hari per hari, lalu kemudian kita akan melihat aplikasi dari pelajaran pekan ini. Mari kita masuk di bagian yang pertama, yaitu dasar Alkitabiah dari pelajaran sepanjang pekan ini. Yang pertama adalah Efesus pasal 3. Ayat ini berbicara tentang rahasia yang dinyatakan kepada Paulus mengenai kehendak Allah untuk menyatukan orang-orang dari berbagai bangsa dan suku menjadi satu tubuh di dalam Kristus. Yang kedua, Ayub 11 ayat 5-9. Ayub menyatakan bahwa kebesaran dan hikmat Allah tidak dapat dipahami sepenuhnya oleh manusia, dan manusia tidak dapat mencari tahu dengan sempurna tentang pekerjaan Allah yang luar biasa. Yesaya 43 ayat 13-16, Allah menyatakan bahwa Dialah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, dan Dia akan mengalahkan musuh-musuhnya dan menyelamatkan umatnya melalui keajaiban dan tanda-tanda yang besar. Amsal 7 ayat 7 dan 8. Di ayat-ayat ini mengisahkan tentang seorang pemuda yang lewat di dekat rumah seorang pelacur yang mencoba merayunya dengan rayuan manis dan halus. Lalu kemudian Wahyu 11 ayat 1 dan 2. Di sini menunjukkan pengukuran untuk bait Allah dan mereka yang menyembah di dalamnya. Sementara pelataran luar bait Allah diberikan kepada bangsa-bangsa kafir yang akan menginjak-injak kota kudus selama beberapa waktu lamanya. Nah, sekarang kita menyoroti tentang pengertian judul Misteri Injil. Apa arti atau pengertian dari Injil atau Gospel ini? Menurut Ralph Martin, di dalam Dictionary of the Later New Testament and its Developments, kata Injil itu sebenarnya berasal dari kelompok kata evangelizomai yang artinya aku memberitakan. Nah, dalam literatur apostolik atau subapostolik ini merujuk kepada kabar baik tentang keselamatan di dalam Yesus, bukan kepada Injil yang tertulis, yaitu Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Nanti kemudian sekitar pertengahan abad kedua, pada zaman Marcion dan Justinus Martir, maka kata evangelion, Injil kabar baik itu digunakan merujuk kepada Injil yang tertulis. Dan itulah yang dipahami oleh gereja abad-abad permulaan. Nah, dalam bahasa Yunani, evangelion ini berarti kabar baik atau berita kesukaan. Injil di dalam bahasa Inggris yang disebut gospel ini berasal dari bahasa Inggris kuno, Godspell, yang berarti kabar baik, yang merupakan terjemahan kata per kata dari bahasa Yunani eu yang artinya baik dan angelion yang artinya kabar. Nah, sekarang bagaimana penjabarannya di dalam bahasa modern kita? Apakah Injil dan Alkitab itu sama? Nah, di dalam bahasa kita, bahasa Indonesia, istilah Injil itu sebenarnya berasal dari Al-Quran, kitab suci agama Islam. Dan dalam bahasa Arab, Injil yaitu nama kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Isa Al-Masih menurut ajaran Islam. Dan begitu juga dengan istilah Alkitab, sebenarnya itu juga berasal dari bahasa Arab, juga berasal dari tradisi Islam. Dan di dalam negara-negara di mana Kristen itu berada di daerah
mayoritas Islam, kata Injil dan Alkitab seringkali digunakan untuk merujuk kepada kitab suci. Inilah pengertian awal untuk menolong saudara dan saya memahami tentang dasar Alkitabiah dan juga maksud Injil ini dan pengertian Injil ini dalam artinya secara umum. Baik, terima kasih pendeta. Kita masih melanjutkan pemahaman kita tentang pendahuluan sekolah sahabat kita. Kita akan melihat dari siapa dan untuk siapa Injil itu, dan siapa yang menjadi perantara Injil itu. Nah, saudaraku yang terkasih, jika kita membaca di dalam surat Paulus kepada jemaat yang ada di Roma, Roma 1 ayat 1 dan 2, di sana jelas memberikan kita pemahaman dari siapa, untuk siapa, dan siapa yang menjadi perantara Injil itu. Roma 1 ayat 1 dan 2 di sana dikatakan, dari Paulus, hamba Kristus Yesus, yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Injil itu telah dijanjikannya sebelumnya dengan perantaran nabi-nabinya dalam kitab-kitab suci. Jadi kita dapat ambil kesimpulan lewat ayat ini bahwa Injil itu berasal dari Yesus Kristus. Kemudian Injil itu ditujukan kepada semua bangsa, Roma 1 ayat 5. Dan juga Rasul Paulus di sini mengatakan dia adalah juga perantara untuk menyampaikan Injil, para rasul. Dan juga disebutkan sebelumnya Injil ini diberikan lewat perantara nabi-nabi dan juga kitab-kitab suci. Nah, jika demikian, apa sebenarnya isi Injil dan di mana Injil itu? Saudara-saudaraku yang terkasih, di dalam konteks tulisan Rasul Paulus kepada jemaat yang di Efesus, Rasul Paulus menekankan jika Injil itu dapat dipahami lewat beberapa hal. Yang pertama, Injil itu adalah karya keselamatan Yesus Kristus melalui kematiannya di kayu salib. Kemudian yang kedua, Injil itu juga berarti identitas Kristus yang adalah kepala dari jemaat dan juga kepala dari semua pemerintahan dan penguasa. Kemudian yang ketiga, Injil itu adalah kesatuan di dalam tubuh Kristus. Kemudian yang keempat, Injil itu adalah kasih karunia Allah dan juga karunia Roh Kudus. Dan yang kelima, Injil itu adalah hidup di dalam kebenaran dan kekudusan. Namun secara luas, Injil di dalam teologi Kristen itu merujuk kepada Yesus Kristus itu sendiri. Markus 1 ayat 1, inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, Anak Allah. Nah, mengapa di dalam tulisan Paulus ini disebutkan Injil yang misteri? Nah, saudara-saudaraku, misteri Injil di dalam kitab Efesus merujuk pada pengajaran-pengajaran yang diberikan oleh Rasul Paulus tentang rencana keselamatan Allah bagi umat manusia melalui Yesus Kristus. Kalau kita lihat di dalam kitab Efesus ini, terutama pasalnya yang ketiga, Paulus menyoroti misteri ini sebagai sesuatu yang sebelumnya belum ada dan sebelumnya tidak sepenuhnya diungkapkan kepada manusia pada generasi sebelumnya. Dan karena itu, di pasal 3 ini, Paulus menegaskan bahwa misteri itu adalah rencana Allah yang tersembunyi dalam generasi lampau, tetapi sekarang telah dinyatakan melalui Roh Kudus kepada para rasul dan para nabi-nabinya. Nah, misteri ini melibatkan kesatuan bangsa-bangsa, yaitu bahwa orang-orang dari segala bangsa, dari suku, bahasa, budaya, dapat menjadi bagian dari tubuh Kristus, yaitu gereja. Nah, saudara-saudara, hal ini kemudian menjelaskan jika orang-orang non-Yahudi, entah mereka orang Roma, orang Yunani, atau apa saja, mereka juga merupakan bagian dari ahli waris di dalam anggota tubuh Kristus. Nah, sebelumnya, bangsa-bangsa lain ini dianggap terpisah dari janji Allah, covenant itu. Tetapi melalui karya keselamatan Kristus, mereka diberikan kesempatan untuk menerima anugerahnya dan masuk ke dalam hubungan pribadi dengan Dia. Ya, saat ini kemudian kita berpindah kepada ayat inti kita yang terdapat di dalam Efesus pasal 3 ayat yang ke-20 sampai dengan ayat yang ke-21. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita,
Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Nah, mari kita lihat perikop dari ayat inti kita. Efesus pasal 3 ayat 14-21. Perikop di mana ayat inti kita diambil merupakan sebuah doa. Doa siapa? Ini adalah doa pribadi Paulus kepada Allah. Bagi siapa? Bagi orang-orang percaya, khususnya mereka yang ada di Efesus. Ayat 14-16 menyatakan dengan jelas, itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa, yang daripadanya semua turunan yang di dalam surga dan di atas bumi menerima namanya. Aku berdoa, kemudian dikatakan dalam ayat 16. Jadi, dia sedang berdoa di perikop ini bagi orang-orang percaya. Dan hal ini didukung juga oleh apa yang dikatakan Seventh-day Adventist Bible Commentary volume 6 halaman 996 yang mengklasifikasikan perikop ini sebagai sebuah doa dan juga pujian atau doksologi. Halaman 1017 mengatakan bahwa bersujud adalah sebuah sikap dalam doa. Kemudian Andrew Lincoln dalam Word Biblical Commentary volume 42 halaman 201-202 mengatakan, aktivitas doa dengan berlutut seperti yang dikatakan di dalam ayat 14 akan memiliki kekuatan yang lebih emosional dan menyampaikan semangat permohonan yang lebih besar dari sang penulis daripada referensi sebelumnya tentang doanya dalam Efesus 1 ayat 16. Jadi kemudian setelah Paulus menjelaskan tentang keadaannya, penderitaan, penjara, kesesakan karena Injil bagi orang-orang yang bukan Yahudi di Efesus, Paulus kemudian berdoa bagi mereka. Dan inti doanya adalah yang pertama, Efesus 3 ayat 16-17, supaya Allah menguatkan dan meneguhkan mereka oleh rohnya di dalam batin mereka. Mungkin ini terjadi oleh karena Paulus khawatir bahwa mereka oleh karena penderitaannya kemudian menjadi tawar hati. Ayat 13 ayat sebelumnya mengatakan, sebab itu aku minta kepadamu supaya kamu jangan tawar hati melihat kesesakanku karena kesesakanku itu adalah kemuliaanmu. Jadi ini adalah inti doanya yang pertama. Yang kedua, Efesus 3 ayat 18-19, supaya mereka memiliki hikmat untuk mengerti kasih Allah dalam Kristus yang dia sebut sebagai misteri Injil. Dan inti doa yang ketiga, Efesus 3 ayat 19, supaya mereka mengalami kepenuhan ilahi yang mereka perlukan. Doa Paulus dalam perikop ini kemudian ditutup dengan sebuah doksologi atau pujian yang kemudian menjadi ayat inti kita, yaitu ayat yang ke-20 dan 21. Nah, kita berpindah kepada frase bagi Dialah. Siapa dia yang dimaksud di sini? Bagian awal perikop ini, khususnya ayat 14 dan 15, menjelaskan siapa dia yang dimaksud. Dikatakan di sana, aku sujud kepada Bapa yang daripadanya. Jadi dia di sini adalah Bapa yang dimaksudkan Paulus, yaitu Allah itu sendiri. Nah, kemudian ada kalimat selanjutnya. Dia melakukan jauh lebih banyak dari yang kita doakan dan pikirkan. Apakah ini merupakan jaminan doa atau apa yang kita minta pasti dijawab? Atau apa maksudnya? Dalam konteks ayat inti kita, serta perikop Efesus 3 ayat 14 dan 21, frase ini termasuk dalam doa bagian doksologi dari doa Paulus. Nah, William Hendrickson dan Simon Kistemaker di dalam New Testament Commentary Exposition of Ephesians volume 7 halaman 175 mengatakan, jelas sekali bahwa doksologi ini bukan hanya merupakan kesimpulan yang tepat untuk doa, tetapi juga merupakan ungkapan syukur dan pujian yang sangat tepat untuk semua berkat yang telah dicurahkan dengan murah hati kepada jemaat, seperti yang telah diuraikan sebelumnya dari awal surat ini. Ini adalah cara Paulus untuk menyatakan keyakinan yang teguh bahwa meskipun dalam doanya ia telah meminta banyak hal, Allah sanggup memberikan lebih banyak lagi. Dalam hal ini, sang rasul yang senang menggunakan kata-kata superlatif berbicara dengan sangat tegas dan yakin. Jadi ada beberapa hal yang harus kita mengerti. Yang pertama, bagian ini adalah bagian pujian atau ucapan syukur Paulus. Dikatakan di dalam Seventh-day Adventist Bible Commentary halaman 1018, pada titik ini sang Pak Rasul diliputi oleh perasaan akan kuasa Allah yang tak terlukiskan dan kasih-Nya yang tak terbatas kepada manusia. Jadi ini adalah bagian yang pertama. Yang kedua yang perlu kita mengerti, ini juga merupakan bentuk penguatan bagi para pembacanya. Ibid dari halaman yang sama, ia melihat hal ini sebagai dorongan bagi orang kudus yang selalu berhati-hati waspada untuk diyakinkan bahwa ia tidak menyandarkan imannya kepada sesuatu yang lemah atau salah. Dia menunjuk kepada kelimpahan yang sangat besar dan melimpah ruah. Kelimpahan ini secara khusus dinyatakan pada saat-saat yang sangat mendesak dan orang percaya hanya perlu berpegang padanya.
Dan yang ketiga, poin penekanan utama Paulus adalah kasih karunia Allah dan segala berkat rohani di mana Paulus tidak membatasi rancangan dan kehendak Allah. Halaman 1019 dikatakan Paulus memberitakan penekanan tambahan pada pemikiran bahwa kelimpahan kasih karunia dan pemberian Allah. Ada sumber-sumber kekuatan rohani yang tersedia bagi kita di luar pemikiran yang paling jauh. Di sini ia baru saja memohon kepada Bapa untuk mendapatkan berkat-berkat rohani yang luar biasa nilainya, termasuk permohonan agar mereka dapat dipenuhi sampai pada ukuran kepenuhan Allah. Jadi adalah benar bahwa Allah dapat melakukan apa saja karena Dia omnipoten, namun dalam menjawab doa-doa kita harus tunduk kepada pemikirannya, dan jawaban doanya adalah selalu untuk kebaikan dan kepentingan, rencana dan kehendaknya. Roma 8 ayat yang ke-28. Baik, kita meneruskan tentang ayat inti. Apa makna dari frase seperti kuasa yang bekerja di dalam kita? Siapa kita yang dimaksud dalam ayat ini, lalu kemudian kuasa apa yang dibicarakan oleh Rasul Paulus di ayat ini? Nah, dalam konteks Efesus 3 ayatnya yang ke-20 ini, kita yang dimaksudkan oleh Paulus merujuk kepada orang-orang percaya atau jemaat gereja di Efesus. Tetapi ini juga termasuk orang-orang percaya pada umumnya. Lalu kemudian kuasa yang Paulus maksudkan adalah kuasa Allah yang bekerja di dalam kehidupan orang percaya. Oleh karena ayat ini mengatakan bahwa bagi Dia yang dapat melakukan jauh lebih daripada segala sesuatu yang diminta atau kita pikirkan, menurut kuasa yang bekerja di dalam kita. Nah, artinya Allah memiliki kemampuan yang luar biasa untuk melakukan lebih dari apapun yang kita minta atau kita pikirkan. Dan kuasa Allah yang bekerja di dalam diri orang percaya ini adalah kuasa Roh Kudus. Kuasa Roh Kudus ini membantu, memperbaharui, dan menguatkan orang percaya untuk hidup sesuai dengan kehendak Allah. Mengomentari ayat ini, Ellen White menghubungkan kuasa ini dengan kewajiban umat Kristen untuk berdoa dan membaca Alkitab setiap hari. Sebagaimana yang ditulis di dalam buku Anugerah Allah yang Menakjubkan halaman 276, di sana dikatakan, Tuhan sedang menunggu untuk menyatakan kasih karunia dan kuasanya melalui umatnya. Tetapi Dia menuntut agar mereka yang terlibat dalam pelayanannya harus menjaga agar pikiran mereka selalu tertuju kepadanya. Setiap hari mereka harus menyediakan waktu untuk membaca firman Allah dan berdoa. Jadi kuasa dalam pelayanan, kuasa dalam berdoa ini tergantung bagaimana hubungan kita dengan Tuhan hari demi hari. Selanjutnya frase yang akan kita teliti adalah bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Apa maksud perkataan ini? Nah, menurut Seventh-day Adventist Bible Commentary, kata kemuliaan di sini jelas merujuk kepada Allah. Jadi ini bicara tentang kemuliaan Allah dan sama sekali bukan kebajikan atau kemuliaan di pihak gereja atau anggotanya. Lalu kemudian kata di dalam jemaat dan di dalam Kristus. Di sini berarti bahwa kalau kita lihat di sini ada dua alasan menurut Francis Nichol di dalam Seventh-day Adventist Bible Commentary volume 6. Alasan untuk memuji Allah ditemukan di dua tempat ini, yaitu di dalam gereja, di dalam jemaat, karena di sanalah kemuliaannya, kemuliaan Yesus tercermin di dalam Kristus. Karena Yesus adalah kepala tubuh, yaitu gereja. Jadi kemuliaan Allah itu dinyatakan melalui gerejanya, karena di dalam gereja itu, gereja sendiri adalah tubuh daripada Yesus Kristus. Apa makna kata turun-temurun sampai selama-lamanya? Secara harafiah ini berarti sampai kepada segala generasi sepanjang zaman, yaitu sampai selama-lamanya. Hikmat Allah, kemuliaan Allah dinyatakan kepada gerejanya, bukan hanya di zaman gereja Efesus, tetapi juga kepada gereja kita di zaman modern ini. Kalau kita tetap menjaga persatuan dan kesatuan, maka kemuliaan Allah dinyatakan melalui kita yang adalah tubuh Kristus dan Kristus sebagai kepala dari gereja itu sendiri. Baik, terima kasih pendeta. Selanjutnya kita akan melihat Paulus di dalam Efesus pasal 3 ini. Nah, pertama-tama mari kita lihat apa struktur Efesus pasal 3, kemudian kepada siapa tulisan ini ditujukan, dan apakah ini merujuk kepada orang non-Yahudi atau kepada siapa?
dan di dalam kondisi apa Efesus pasal 3 ini dituliskan. Nah, saudara, mari kita mulai dari yang pertama, yaitu struktur Efesus pasal 3. Nah, berbicara mengenai struktur, ada beberapa poin yang dijelaskan di dalam Efesus pasal 3 ini. Yang pertama, Efesus pasal 3 ini mengungkapkan misteri, yaitu ayat 2 sampai ayat 6. Nah, pada bagian ini, Paulus menjelaskan mengenai rencana Allah yang tersembunyi pada generasi yang lampau, yaitu rencana keselamatan bagi bangsa-bangsa non-Yahudi. Itu adalah bagian yang pertama dari Efesus pasal 3. Kemudian bagian yang kedua, di sana adalah mengenai pelayanan Paulus, ayat 7 sampai ayat 13. Nah, di sini Paulus menjelaskan perannya sebagai pelayan Injil dan juga karunia yang diberikan kepadanya oleh kasih karunia Allah. Kemudian bagian yang ketiga dari pasal 3 ini adalah tentang doa bagi umat Allah, ayat 14 sampai ayat 19. Nah, kalau kita melihat ayat-ayat ini, di sini Paulus sementara menyatakan rasa syukur dan juga doanya bagi umat Allah yang ada di Efesus karena iman dan kasih mereka kepada Tuhan dan kepada sesama. Kemudian pasal ini ditutup dengan doksologi, yaitu ayat 20 dan 21, di mana di dalam ayat ini Paulus mengakhiri pasal 3 dengan menyatakan kemuliaan Allah yang memiliki kekuatan untuk melakukan jauh lebih banyak daripada yang dapat kita minta atau pikirkan. Oke, kemudian untuk siapa pasal 3 ini ditujukan? Nah, saudara-saudara, kalau kita melihat ayat yang pertama dari Efesus pasal 3, kita akan melihat sebuah jawaban di sana. Efesus pasal 3 ayat 1 menjelaskan, mengatakan bahwa itulah sebabnya aku ini, Paulus, orang yang dipenjarakan karena Kristus Yesus untuk kamu, orang-orang yang tidak mengenal Allah. Nah, jadi Efesus pasal 3 ini ditujukan Paulus kepada mereka yang dimaksudkan di sini, mereka yang tidak mengenal Allah atau orang-orang yang tidak mengenal Allah. Siapa orang-orang yang tidak mengenal Allah ini? Nah, saudara, frase orang-orang yang tidak mengenal Allah ini di dalam terjemahan lain disebut dengan Gentile, atau mereka ini merujuk kepada orang-orang non-Yahudi. Jadi Efesus pasal 3 ini ditujukan kepada umat Kristen yang ada di Efesus, tetapi khususnya mereka yang adalah Gentile atau non-Yahudi. Kemudian, dalam kondisi apa surat ini ditulis? Nah, saudara, kitab Efesus ini ditulis oleh Rasul Paulus selama masa penahanannya di Roma. Dan kondisi penulisan surat ini terjadi pada saat Paulus sedang dipenjarakan karena dia mewartakan Injil Kristus. Nah, kitab Efesus ini termasuk di dalam kelompok surat-surat penjara Paulus bersama dengan Filipi, bersama dengan suratnya kepada Kolose dan juga kepada Filemon. Nah, apa kira-kira penyebab Paulus dipenjara? Kemudian apa impak akan persoalan ini kepada orang-orang percaya pada saat itu? Dan bagaimana surat dan tulisan Paulus ini dapat disampaikan kepada jemaat di Efesus? Mari kita lihat yang pertama, apa penyebab Paulus dipenjara? Nah, saudara-saudara, ada beberapa hal yang dapat menjadi alasan kenapa Paulus dipenjara. Paling sedikit ada 4. Yang pertama, Paulus dipenjara oleh karena dia memberitakan Injil. Karena keteguhan Paulus di dalam memberitakan Injil, Paulus mendapatkan perlawanan dan juga tantangan-tantangan dari penguasa dan juga otoritas setempat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kenapa sampai Paulus dipenjarakan? Oleh karena terjadi pemberontakan dan kericuhan di Efesus. Nah, beberapa penahanan Paulus berkaitan erat dengan ketegangan dan kericuhan yang terjadi ketika dia mengunjungi satu wilayah. Nah, contohnya di dalam kitab Efesus ini, dia ditangkap oleh karena pemberontakan yang disebabkan oleh penolakan orang-orang setempat terhadap ajaran Kristen yang dianggap mengancam praktek pemujaan berhala dan perdagangan berhala yang ada di sana. Kita bisa baca itu di dalam Kisah pasal 19, 23 sampai 41. Kemudian hal yang ketiga, alasan kenapa Paulus dipenjara oleh karena ada keberatan yang diusulkan atau diangkat dari pihak Yahudi. Nah, ini Paulus di sana menghadapi banyak tantangan. Salah satu tantangannya adalah dari orang Yahudi itu sendiri, dari kaum Yahudi. Mereka tidak suka dengan Paulus dan mereka mengusulkan
penguasa-penguasa yang ada di sana untuk menangkap Paulus, dan Paulus dihadapkan di pengadilan dengan tuduhan-tuduhan yang mereka angkat. Kemudian yang terakhir, Paulus dipenjara oleh karena pengadilan Romawi. Kenapa? Karena Paulus adalah warga negara Romawi. Dan pada kasus ini, di dalam beberapa kasus, dia harus menghadapi persidangan di pengadilan Romawi karena dia adalah warga negara Roma. Kemudian apa impak kepada jemaat ketika Paulus dipenjara? Saudara, ada paling sedikit 4 impak yang terjadi. Yang pertama adalah inspirasi di dalam keteguhan dan penderitaan. Ketika Paulus dipenjara, maka itu menjadi inspirasi kepada orang-orang yang ada di Efesus tentang keteguhan dan juga penderitaan. Kemudian yang kedua adalah itu menguatkan iman mereka. Terjadi penguatan iman agar mereka tetap setia kepada Tuhan. Yang ketiga, itu membawa kebersamaan di dalam doa dan dukungan. Paulus meminta mereka untuk mendoakan dia, Paulus juga berdoa untuk mereka, dan ini adalah hasil, ini adalah akibat yang terjadi di dalam jemaat itu. Mereka bersama-sama bersekutu, saling mendukung di dalam doa. Dan yang keempat adalah pengharapan. Jemaat Efesus mungkin berharap untuk bertemu kembali dengan Paulus dan juga menerima kunjungan dari rasul ini ketika dia dibebaskan. Tetapi saudara-saudara, kita melihat dari hal ini ada impak yang terjadi. Harapan ini menjadi sumber penghiburan, menjadi motivasi bagi umat percaya di Efesus untuk tetap setia di dalam pelayanan dan iman mereka. Nah, kemudian bagaimana surat ini disampaikan kepada jemaat? Paulus ada di penjara, dan bagaimana sampai surat ini dapat disampaikan kepada jemaat? Ada paling sedikit 2 hal yang dapat kita pahami, yaitu yang pertama, dengan cara mengirimkan surat secara fisik. Nah, biasanya surat-surat ini diantarkan oleh orang-orang percaya ataupun kawan sejawat Paulus, orang yang dia percayai, yang mengadakan perjalanan dari satu kota ke kota lainnya. Nah, surat-surat ini dibawa oleh mereka untuk disampaikan kepada jemaat-jemaat yang ada di Asia Kecil. Kemudian, cara yang kedua adalah lewat penyalinan dan juga penyebaran salinan surat. Nah, setelah surat asli sampai ke tempat tujuan, biasanya jemaat menyalin surat tersebut dan kemudian menyebarluaskannya ke gereja-gereja lain yang ada di wilayah sekitar. Sehingga penggandaan surat ini membantu penyebaran ajaran-ajaran Paulus dan memperkuat persekutuan antar jemaat. Ya, terima kasih pendeta, dan kita masih melanjutkan pembahasan atau pokok diskusi penting dari Efesus 3 ayat 1-6. Muncul pertanyaan, mengapa penjara dan penderitaan tidak menghalangi Paulus untuk menulis dan terus mengajar? Paling tidak ada beberapa alasan yang boleh saya bagikan. Yang pertama, di dalam Efesus pasal 3 ayat yang pertama, Paulus menyebut dirinya orang yang dipenjarakan karena Kristus Yesus untuk kamu, orang-orang yang tidak mengenal Allah. Hal ini menggambarkan apa yang ada dalam pikiran Paulus, yaitu bahwa dia memiliki tujuan ilahi, membawa kabar baik Injil Yesus Kristus. Semangat misionaris inilah yang telah membuat Paulus terus bekerja, kemudian menulis dan terus juga mengajar Injil. Yang kedua, Paulus percaya bahwa dia adalah penatalayan Allah untuk misi Kristus. Efesus 3 ayat yang kedua mengatakan, memang kamu telah mendengar tentang tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah yang dipercayakan kepadaku karena kamu. Jadi dia percaya untuk tugas inilah Allah mengutus dia. Dan yang ketiga, dia tidak mau apa yang sudah dia kerjakan dan bangun ternyata kemudian menjadi sia-sia. Inilah yang terus membuat Paulus untuk bekerja, mengabarkan Injil, mengajar dan menulis surat kepada jemaat di Efesus salah satunya. Alfa Omega Jilid 7 halaman 249. Sementara berperang melawan penggodaan, mendorong dengan semangat yang tidak mengenal jeri lelah, mengerjakan Injil, dan menjaga minat suatu sidang yang masih muda di dalam iman, Paulus membawa ke atas jiwanya suatu beban yang berat untuk semua sidang. Jadi untuk inilah dia terus bekerja. Dan yang keempat mungkin alasannya adalah tujuan kekekalan. Dia katakan di dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 17-18 bahwa penderitaan ringan yang saat ini mereka alami akan mengerjakan bagi mereka kekekalan yang mereka, para rasul, sudah nantikan. Inilah beberapa alasan mengapa Paulus walaupun dalam penjara dan penderitaan
terus menulis dan mengajar. Nah, kemudian apa dasar dan sumber pelajarannya sampai Paulus menulis? Dan apa sebenarnya pesan inti atau fokus dari pengajaran Paulus? Paulus percaya bahwa dasar pelayanan dan semua pengajarannya adalah Injil Kristus Yesus. Kisah 9 ayat 15 dan 16 dikatakan, tetapi firman Tuhan kepadanya di sini maksudnya kepada Ananias, pergilah sebab orang ini adalah alat pilihanku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain, serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Ini adalah misi yang dipercayakan Allah kepada Paulus. Kemudian dalam setiap suratnya, Paulus banyak kali memperkenalkan dirinya sebagai bond servant atau hamba Allah, hamba Kristus Yesus untuk memberitakan Injil. Contoh, Roma 1 ayat 1. Dari Paulus, hamba Kristus Yesus yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil. Jadi ini adalah dasar dia menulis dan kemudian memberitakan Injil. Nah, sebagai misionaris Allah, dia berpindah dari satu kota ke kota yang lain, satu tempat ke tempat yang lain untuk memberitakan Injil, serta di mana dia juga bisa membangun jemaat. Namun demikian, Alfa Omega Jilid 7 halaman 249 mengatakan, kabar kemurtadan dari antara beberapa sidang yang didirikannya sendiri menyebabkan ia sangat bersusah hati. Ia khawatir bahwa usahanya untuk kepentingan mereka dapat terbukti sia-sia belaka. Itulah sebabnya dia menulis surat baik kepada jemaat di Efesus maupun kepada rekan-rekan sepelayanannya atau jemaat atau sidang-sidang yang lain. Nah, Acts of the Apostle halaman 386 mengatakan, Paulus memiliki perasaan yang mendalam tentang panggilannya. Ia adalah seorang rasul, tetapi bukan seorang yang hidup menurut keinginannya sendiri. Ia diinstruksikan, ditugaskan, dia diberi pencerahan dan wahyu ini menjelaskan pengetahuannya yang menyuluh tentang rahasia Injil. Dan ini menjadi inti dari pengajarannya. Nah, inti dan fokus dari pengajaran itu sendiri dalam konteks kitab Efesus adalah keselamatan dari Allah melalui Yesus Kristus kepada semua orang. Mari kita baca Efesus pasal yang ketiga ayat 2-6. Dikatakan, memang kamu telah mendengar tentang tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah yang dipercayakan kepadaku karena kamu, yaitu bagaimana rahasianya dinyatakan kepadaku dengan wahyu, seperti yang telah kutulis di atas dengan singkat. Apabila kamu membacanya, kamu dapat mengetahui daripadanya pengertianku akan rahasia Kristus, yang pada zaman angkatan-angkatan dahulu tidak diberitakan kepada anak-anak manusia, tetapi yang sekarang dinyatakan di dalam roh kepada rasul-rasul dan nabi-nabinya yang kudus, yaitu bahwa orang-orang bukan Yahudi karena berita Injil turut menjadi ahli-ahli waris dan anggota-anggota tubuh dan peserta dalam janji yang diberikan dalam Kristus Yesus. Jadi ini adalah inti dan fokus dari pengajaran Paulus. Baik, terima kasih pendeta. Sekarang kita melihat menurut ajaran Paulus seberapa signifikan gereja itu. Nah, dalam konteks ayat-ayat yang kita pelajari di Efesus pasal 3, Paulus menyebut jemaat sebagai alat. Sekali lagi, jemaat sebagai alat yang digunakan Allah untuk menyatakan hikmat-Nya. Fungsi dan peran jemaat adalah menjadi saluran atau wadah bagi penyampaian hikmat Allah kepada dunia, termasuk juga kepada penguasa-penguasa, baik penguasa di dunia ini maupun juga penguasa-penguasa di dunia roh. Nah, apa pengertian kasih karunia Allah di dalam konteks pelajaran sekolah sahabat kita ini? Dalam konteks Efesus pasal 3, kasih karunia Allah itu minimal ada 3 hal yang saya temukan. Yang pertama, kasih karunia Allah itu memampukan Rasul Paulus untuk pergi dan memberitakan Injil kepada orang-orang yang jauh, orang-orang non-Yahudi yang sebelumnya tidak mengenal Allah. Ini terdapat di Efesus 3 ayat 1 dan ayat 9. Yang kedua, kasih karunia itu adalah yang mengizinkan penyataan rahasia Injil, yaitu orang-orang bukan Yahudi turut menjadi ahli waris dan anggota tubuh. Ini ada di Efesus 3 ayatnya yang ke-6. Lalu kemudian poin yang ketiga tentang makna kasih karunia adalah kasih karunia itu melampaui segala pengetahuan manusia. Dan Rasul Paulus berdoa supaya jemaat Efesus suatu saat nanti akan memiliki pengetahuan tentang dalamnya, tingginya, lebarnya, dan luasnya kasih karunia Allah. Itu ada di Efesus 3 ayatnya yang ke-19. Apa pengertian hikmat Allah sebagaimana dalam Efesus 3 ayat 10? Dan mengapa gereja yang diutus untuk menyampaikan hikmat Allah
kepada pemerintah dan penguasa di sorga. Bagaimana ini maksudnya? Nah, pengertian hikmat di dalam konteks Efesus 3 ayat 10 dapat dipahami dari beberapa poin. Yang pertama, hikmat Allah itu artinya penyataan rahasia Allah. Hikmat Allah merujuk pada rencana dan maksudnya yang sebelumnya merupakan rahasia dan tidak dinyatakan secara terbuka kepada manusia. Dan inilah yang disebut oleh Rasul Paulus sebagai rahasia yang tersembunyi. Itulah hikmat Allah. Lalu kemudian poin yang kedua, hikmat Allah atau rahasia ini disingkapkan atau dinyatakan melalui Yesus Kristus. Diungkapkan melalui pribadi dan karya Yesus Kristus. Di dalam diri Kristus, Allah menyatakan rencananya tentang keselamatan. Efesus 3 ayatnya yang ke-6. Lalu poin yang ketiga, kesatuan umat Allah. Hikmat Allah juga disaksikan lewat bagaimana Dia akan menyatukan umatnya dari berbagai bangsa, suku, bahasa menjadi satu tubuh, menjadi sebuah persekutuan orang percaya di dalam wadah yang disebut gereja. Itu juga adalah hikmat Allah. Efesus 3 ayat 6 dan 10. Lalu mungkin kita bertanya, dalam cara apa jemaat itu menyatakan hikmat Allah kepada dunia, kepada pemerintah di bumi maupun di sorga? Nah, jemaat menyatakan hikmat Allah melalui pelayanannya, melalui persatuan mereka, melalui kesaksian mereka. Jemaat menjadi sarana Allah untuk memperlihatkan kebijaksanaannya yang luar biasa kepada semua lapisan masyarakat, termasuk juga dunia-dunia roh. Peranan jemaat dalam menyatakan hikmat Allah. Hikmat Allah ini diwujudkan dan disampaikan melalui pelayanan jemaat atau gereja. Melalui kesetiaan gereja, satu sama lain, saling setia satu sama lain, melayani kepada sesama manusia, maka dunia melihat bahwa hikmat Allah dinyatakan kepada gerejanya. Baik, terima kasih pendeta. Selanjutnya kita melihat topik mengenai Kristus di dalam hati kita. Nah, bagaimana kita dapat beriman kepada Kristus dan selalu ada di dalam hati, atau Kristus selalu ada di dalam hati kita dan berakar. Nah, saudara-saudara, di dalam Efesus pasal 3 ayat 17, di sana Paulus menyatakan sehingga imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Mari kita lihat ada beberapa hal, paling sedikit ada 4 hal, bagaimana sehingga Kristus itu bisa selalu berada di dalam hati kita dan berakar di dalam kita. Yang pertama adalah pentingnya mendalami firman Tuhan. Paulus menjelaskan bahwa umat Tuhan harus memahami dan menghidupkan firman Tuhan. Artinya adalah menggunakan firman Tuhan sebagai pedoman untuk mengenali kehendak-kehendak Tuhan dan hidup di dalam kebenaran-kebenaran kitab suci. Itu yang pertama. Yang kedua, pentingnya untuk doa dan komunikasi dengan Allah. Ini dapat mengembangkan kebiasaan doa kita dengan teratur. Itu dapat membawa kita untuk membuat Kristus itu ada di dalam hati kita. Yang ketiga adalah hidup dalam kasih, ya, mempraktikkan kasih Kristus dalam tindakan, kemudian melayani sesama dengan kasih, itu akan membuat Kristus hadir di dalam hati kita. Dan yang keempat, yang terakhir adalah pentingnya kebersamaan di dalam persekutuan. Artinya di sini adalah berpartisipasi dalam persekutuan gereja, kemudian kelompok-kelompok kecil yang ada, itu akan dapat membawa kita ke dalam persekutuan yang akan saling mendukung, menguatkan iman, sehingga Kristus itu akan kita rasakan di dalam hati kita. Nah, kemudian apa pahala yang bisa kita terima jika Yesus ada di dalam hati kita? Nah, yang pertama, mari kita lihat pahala yang bisa kita dapatkan pada waktu sekarang ini. Ada 10. Yang pertama, jika Kristus ada di dalam hati kita, maka kita akan memiliki damai yang menguatkan kehidupan kita. Kemudian yang kedua, kita akan mendapatkan ketenangan di tengah kekhawatiran. Kita memiliki banyak kekhawatiran, tapi jika Kristus ada di dalam hati, kita akan mendapatkan ketenangan. Yang ketiga, kita akan mendapatkan kasih dan pengampunan. Yang keempat, kita akan mendapatkan kekuatan pada saat kita mengambil keputusan-keputusan penting dalam kehidupan kita.
kita akan mendapatkan kebijaksanaan, arahan dari Roh Kudus apabila Kristus ada di dalam hati kita. Yang kelima, kita akan mendapatkan hubungan yang intim dengan Allah. Apabila Kristus ada dalam hati kita, maka itu akan membawa hubungan yang intim antara kita dan Allah. Yang keenam adalah kita akan mendapatkan kelegaan dari beban berat yang kita alami. Ada banyak masalah yang mungkin kita hadapi. Kalau Kristus ada di dalam hati kita, kita pasti akan mendapatkan kelegaan. Yang ketujuh, itu akan mengatasi dosa dan godaan. Ya, apabila kita menghadapi pencobaan-pencobaan, kita tidak akan jatuh di dalam dosa dan godaan. Yang kedelapan, apabila Kristus ada di dalam hati saya dan saudara, itu akan membawa keteguhan dalam iman dan harapan. Yang kesembilan, itu akan membawa sukacita dan rasa syukur. Dan yang terakhir, yang kesepuluh adalah itu akan membawa kehidupan yang bermakna dan tujuan hidup yang jelas. Kemudian, apa pahala dari Kristus yang ada di dalam hati kita untuk masa yang akan datang? Nah, ada 5. Yang pertama, jika Kristus ada di dalam hati saya dan saudara, maka di masa yang akan datang kita akan mendapatkan keselamatan. Ya, keselamatan, kemudian yang kedua, kehidupan yang kekal. Yang ketiga, penyembuhan yang total, penyembuhan fisik, mental kita. Ya, yang keempat, kita akan bersatu dengan Kristus. Yang kelima, kita akan hidup dengan kehidupan yang tanpa dosa. Kiranya ini dapat menjadi kekuatan bagi kita semua. Dan saat ini saudaraku, kita datang kepada penutup dan sekaligus juga aplikasi dari apa yang kita sudah diskusikan bersama. Nah, muncul pertanyaan, bagaimana kita dapat merasakan manfaat Injil dalam hidup kita? Dan kemudian bagaimana kita bisa menghidupkan Injil serta ajaran Alkitab dalam kehidupan kita, khususnya saat-saat kita berada dalam penderitaan hidup? Nah, saya mau katakan kita hanya dapat merasakan manfaat Injil bila kita percaya bahwa kita telah selamat oleh karena kasih Allah melalui Yesus Kristus, dan dengan demikian kita memiliki akses kepada Bapa melalui jasa perantaran Yesus Kristus dan menjadi ahli-ahli waris kerajaan Allah. Ingat Yohanes pasal 14 ayat 6 katakan bahwa akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Jadi tanpa kita percaya, Injil tidak akan punya manfaat apa-apa di dalam kehidupan kita. Saya mau kasih contoh. Ketika Filipus digerakkan Roh Kudus untuk memberitakan Injil kepada sida-sida, maka dia mengajar, menjelaskan tentang Injil Yesus Kristus. Kemudian di dalam Kisah pasal 8 ayat yang ke-37 dikatakan, sahut Filipus, jika Tuhan percaya dengan segenap hati, boleh. Kemudian dijawab oleh sida-sida itu, aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah Anak Allah. Jadi kita bisa merasakan manfaat Injil bila kita percaya kepada pemberitaannya dan kemudian kita bertumbuh di dalam pengenalan kita akan Allah. Nah, kita dapat menghidupkan Injil dan ajaran Alkitab dalam kehidupan kita tentu bila kita membiarkan Roh Kudus bekerja di dalam kehidupan kita. Dan untuk itulah salah satu doa Paulus, supaya oleh pertolongan Roh Kudus, jemaat orang percaya di Efesus mendapatkan kekuatan dan diteguhkan imannya. Seventh-day Adventist Bible Commentary volume 6 halaman 1017 dikatakan, kekuatan yang menguatkan adalah kekuatan Tuhan. Kekuatan itu dinyatakan melalui pekerjaan Roh Kudus. Kuasa yang sama yang mempertobatkan manusia harus terus ada di dalam diri mereka jika ingin ada pertumbuhan Kristen. Disinilah banyak orang Kristen gagal. Mereka tidak menyadari bahwa ketekunan rohani membutuhkan kasih karunia Allah yang sama besarnya dengan pertobatan awal. Sebagaimana kekuatan fisik ditingkatkan oleh makanan dan kehidupan intelektual oleh pemikiran, demikian juga kehidupan rohani harus ditopang oleh kehadiran dan kuasa dari Roh Kudus. Dengan Roh Kudus menolong kita untuk tetap teguh iman kepada Kristus, kita memiliki ketekunan dalam doa, penyerahan, merenungkan firman, serta kemudian ada keinginan untuk bersaksi tentang kasih Allah kepada orang lain, dan hal ini akan menolong kita untuk menghidupkan Injil dan pengajaran Alkitab dalam kehidupan kita, bahkan di saat-saat kita mengalami penderitaan dan kesusahan melanda kehidupan kita. Kiranya Tuhan memberkati kita agar kita mau tunduk dan bekerja di bawah pengaruh Roh Kudus supaya kita boleh bertahan sampai kesudahannya, bahkan dalam penderitaan hidup. Mari kita tunduk kepala dan kita satu dalam doa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Allah kami, sebab Engkau baik dalam kehidupan kami.
Engkau telah menolong kami ketika kami mempelajari akan firman-Mu melalui diskusi pelajaran sekolah Sabat. Kami berdoa, kiranya kami boleh memberi diri kepada Tuhan, untuk Tuhan terus mengontrol kehidupan kami, mengarahkan kehidupan kami, menolong kami dengan pertolongan Roh Kudus, supaya kami boleh bertahan, menghidupkan Injil, dan pada akhirnya kami didapati setia dan siap mewarisi kerajaan sorga. Terima kasih banyak Tuhan, Engkau memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan memohon ampun dosa. Haleluya. Amin.